Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan membaca lagi buku Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati. Ditulis oleh penulis buku Oh Soo Hyang. Pernahkah Anda merasa kehabisan bahan pembicaraan saat sedang bersama pasangan? Atau percakapan dengan teman-teman kantor tiba-tiba berhenti begitu saja? Atau Anda selalu merasa canggung ketika harus bicara dengan orang lain? Jika hal demikian terjadi, mungkin ada yang salah dengan cara Anda bicara, atau mungkin Anda hanya kurang tahu cara membangun percakapan yang baik. Demi meminimalkan kesalahpahaman dalam percakapan, Anda perlu memahami psikologi dan berkomunikasi secara berbeda. Buku ini menjelaskan alasan psikologis mengapa kesalahpahaman dalam berkomunikasi tidak bisa dihindari. Di dalamnya juga dipaparkan berbagai panduan tentang cara membuka diri dan berkomunikasi dengan orang lain untuk mencegah kesalahpahaman yang langsung dipaparkan oleh pakar komunikasi psikologi ternama di Korea, Oh Soo Hyang. Jika sudah menguasainya, Anda dapat meraih keharmonisan dan kebahagiaan dalam hubungan antar manusia, serta bebas dari konflik dan kecemasan yang muncul hanya karena suatu percakapan. Buku ini adalah buku seni berbicara tanpa bikin sakit hati. Membangun komunikasi efektif dengan pendekatan psikologi Oh Soo Hyang, dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan, diterbitkan oleh BIP Kelompok Gramedia. Buku ini diawali dengan sebuah kutipan. Bukankah hidup adalah serangkaian perubahan yang berulang-ulang? Andy Warhol. Saat ini kita akan memasuki bab 1. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1. Ada kesalahpahaman yang belum terselesaikan dalam hubungan manusia. Bagian 1. Kita akan selalu salah paham satu sama lain. Teori jendela Johari. Pertama, menjauhlah dariku. Duduklah di atas rerumputan itu. Aku akan mencoba melirikmu, tetapi jangan katakan apapun. Kata-kata adalah sumber kesalahpahaman. Hari demi hari kita bisa duduk lebih dekat. Ada satu cerita dari kisah Le Petit Prince, karya Saint-Exupéry, tentang seekor rubah gurun. Sang pangeran kecil memberitahu rubah gurun bahwa dirinya ingin mencari teman. Kemudian, rubah gurun menyuruh pangeran kecil untuk menjinakkannya dengan penuh kesabaran jika ingin memiliki teman. Cara menjinakkannya pun sederhana. Pangeran kecil hanya perlu duduk di rerumputan bersama rubah gurun, lalu perlahan mendekatinya. Pangeran kecil tidak perlu mengatakan apa-apa. Rubah gurun cukup meliriknya saja. Mengapa rubah gurun tidak mau berbicara? Yang merupakan syarat penting dari sebuah hubungan? Jawabannya merupakan sebuah ironi. Kata-kata adalah wadah untuk hati, namun tidak mudah bagi manusia untuk menciptakan wadah yang sesuai dengan hati mereka. Orang lain juga ingin menyerahkan wadah hati mereka sehingga tidak mudah untuk membaca hati orang itu secara akurat. Jadi, rubah gurun berkata seperti ini. Jangan berkata apa-apa, kata-kata adalah sumber kesalahpahaman. Dalam percakapan, kita pun sering mengalami kesalahpahaman, baik dalam hubungan pribadi maupun publik. Tanpa diduga, ada banyak kesalahpahaman dan rasa malu yang timbul ketika timbul kesalahpahaman. Ketika timbul kesalahan dalam sebuah percakapan, kita pasti sering mendengar kalimat berikut. Mengapa kamu tidak bisa mengerti aku? Bukan begitu maksudku.
Mengapa kamu berbicara seperti itu? Kesalahpahaman bisa terjadi karena beberapa alasan. Bisa karena pengucapan yang salah, bahasa tubuh dan kosakata yang tidak akurat, nada suara dan kebiasaan percakapan yang buruk, serta sikap terhadap prasangka. Alasan yang lebih mendasar dapat ditemukan pada aspek psikologis. Teori jendela Johari yang dicetuskan oleh dua psikolog Amerika, Joseph Luft dan Harry Ingham, membuktikan hal tersebut. Mereka percaya bahwa keadaan pikiran seseorang memengaruhi hubungan manusia. Mereka pun merumuskannya dalam jendela kuadran. Nanti ada sebuah gambar di halaman 3 di bagian awal, yaitu jendela Johari. Ada 4 kotak. Diketahui diri sendiri sebelah kiri, tak diketahui diri sendiri sebelah kanan. Di bagian pertama diketahui orang lain, sebelah kirinya, lalu isi tabelnya. Jendela pertama terbuka, open, komunikasi lancar. Jendela di sampingnya jendela ketiga tidak terlihat, blind, kesalahpahaman dimulai. Di bagian bawahnya, paling kiri, tak dikenali orang lain. Kolom pertamanya, di bagian keduanya, jendela kedua, tersembunyi, hidden, kesalahpahaman dimulai. Di bagian keempatnya, jendela keempat tidak dikenal, unconscious, terjadi kesalahpahaman yang fatal dan terjadi hambatan dalam komunikasi. Lanjut, jendela yang pertama adalah jendela terbuka yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Orang yang memiliki jendela terbuka yang luas ini menunjukkan kecenderungan untuk menunjukkan pikirannya secara transparan tanpa menyembunyikannya dari orang lain. Orang dengan tipe jendela ini sangat mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Apapun yang ia katakan, orang lain akan memahaminya dengan mudah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jendela kedua adalah jendela tersembunyi yang diketahui diri sendiri, tetapi orang lain tidak mengetahuinya. Orang dengan tipe jendela ini akan menunjukkan kecenderungan untuk tidak membuka hati kepada orang lain karena memiliki rahasia dan kerumitan. Di situasi seperti ini, percakapan pun menjadi tidak lancar sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jendela yang ketiga adalah jendela tidak terlihat, yang kita sendiri tidak tahu, tetapi orang lain mengetahuinya. Orang dengan tipe jendela tertutup ini akan menunjukkan kecenderungan untuk tidak menyadari apa yang diketahui orang-orang di sekitarnya. Hasilnya, percakapan yang lancar tidak akan terjadi sehingga berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman. Jendela yang keempat adalah jendela tidak dikenal, yang tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Orang dengan jendela tipe ini akan menunjukkan kecenderungan untuk didominasi oleh dunia bawah sadar. Pada jangkauan area yang luas ini akan terjadi kesalahpahaman dan hambatan dalam percakapan dengan orang lain. Oleh karena itu, kata-kata menjadi sumber kesalahpahaman. Dan jika dipaksakan untuk mengatakan sesuatu, pasti akan selalu terjadi pertengkaran. Sebagian besar dari kita diatur oleh salah satu dari 4 jendela pikiran tersebut. Ketika jendela pertama diperluas, hubungan dan komunikasi akan berjalan lancar. Namun, ketika jendela keempat diperluas, akan terjadi hambatan besar bagi hubungan dan komunikasi antar manusia. Setiap orang memiliki jendela yang berbeda dalam pikirannya, selain jendela pertama. Sebagian dari kita ada juga yang didominasi oleh jendela tersembunyi, jendela tidak terlihat, dan jendela tidak dikenal.
Secara psikologis, percakapan dipengaruhi oleh keadaan pikiran. Oleh karena itu, sangat wajar jika timbul kesalahan dalam berkomunikasi dengan orang lain, terlepas dari bagaimana kita telah mengungkapkan perasaan dengan keterampilan verbal yang sangat baik. Bagian 2. Next, manusia hampir selalu salah sangka. Delude on self. Delude oneself. Eksperimen gorila tak kasat mata. Menurut kamus, arti kata kesalahpahaman adalah salah menafsirkan atau salah memahami makna. Fenomena ini juga sering terjadi ketika seseorang berbicara mengenai kebenaran yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Faktanya, manusia tidak bisa menghindari kesalahpahaman. Hal ini bisa terjadi karena pada dasarnya manusia memiliki delusi yang tidak masuk akal. Tidak jarang, kita juga bertanya pada diri sendiri, apakah saya bisa salah memahami kata-kata orang itu atau hal-hal seperti itu? Pada 1999, psikolog Amerika Daniel Simons dan Christopher Cabris melakukan eksperimen yang menarik. Mereka membagi 6 siswa menjadi 2 tim yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Setelah itu, satu tim disuruh mengenakan baju putih, sementara tim lainnya memakai baju hitam. Kemudian, mereka saling mengoper bola basket. Tim peneliti merekam kegiatan mereka itu dengan video dan menunjukkannya kepada mereka. Abaikan tim hitam dan hitung operan yang dilakukan oleh tim putih. Setelah itu, para siswa berkonsentrasi untuk menghitung jumlah operan yang dilakukan tim berbaju putih. Tidak lama setelah video berakhir, tim peneliti mengajukan pertanyaan kepada para siswa. Apakah kalian melihat orang lain selain mereka, para siswa tersebut? Di dalam video, dengan jelas memperlihatkan seorang siswa dengan kostum gorila lewat sambil memukuli dadanya. Anehnya, setengah dari siswa bahkan tidak menyadarinya karena mereka berkonsentrasi pada operan tim berbaju putih. Tidak ada suatu objek yang jelas-jelas ada di depan kita, tetapi kita tidak. Jika ada suatu objek yang jelas-jelas ada di depan kita, tetapi kita tidak memperhatikannya, kita tidak akan mengenalinya atau salah mengartikannya. Fenomena ini merupakan jenis ilusi kognitif dan disebut dengan fenomena gorila tak kasat mata. Dalam mengemukakan pikiran dan pendapat pun seringkali terjadi kekeliruan. Banyak orang yang secara tidak sadar jatuh ke dalam pemikiran ini ketika mereka mengadakan rapat di kampus atau kantor. Kali ini pasti banyak orang yang akan setuju dengan pendapat saya. Ini adalah ilusi yang sama sekali berbeda dengan kebenaran. Secara naluriah, orang-orang berasumsi bahwa orang lain akan memiliki pikiran yang sama dengan mereka. Dalam psikologi, hal ini disebut dengan efek konsensus palsu. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Mereka sering mengalami kesalahpahaman, bahkan terhadap hal-hal yang sudah sangat jelas. Oleh karena itu, dalam bertukar pikiran, kesalahpahaman tidak bisa dihindari. Misalnya, suatu hari kita sedang berbicara dengan seseorang dengan citra yang baik, memiliki senyum yang ramah dan baik dengan orang lain. Namun, orang-orang sering salah paham dan menganggap ia pura-pura bersikap ramah dan menilainya secara negatif. Padahal kenyataannya, perilaku peduli seseorang bisa datang dari hati nurani dan kapan saja. Tetapi hal ini seringkali dilupakan oleh banyak orang.
Kesalahpahaman juga sering terjadi ketika seseorang berbicara dengan orang yang memiliki citra baik. Katakan saja, ada satu orang yang baik dan perhatian kepada orang lain. Kemudian secara alami, orang lain menganggap bahwa ia baik karena memiliki citra yang baik. Ini juga sebuah kesalahan. Bisa saja orang itu berpura-pura bersikap baik. Banyak orang yang tidak mempertimbangkan hal ini sehingga sering terjebak dalam kesalahpahaman. Dari luar, salah paham dan salah sangka terlihat berbeda, tetapi pada kenyataannya sama. Perbedaannya terjadi kesalahan proses persepsi dalam konsep salah paham, sementara di fase salah sangka terjadi kesalahan dalam proses berpikir. Namun, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama salah dalam memahami suatu kebenaran. Manusia adalah makhluk yang selalu berdelusi dan selalu salah paham. Oleh karena itu, jika tidak ingin terjadi kesalahpahaman dalam percakapan dengan seseorang, hampir tidak mungkin untuk mewujudkannya. Kesalahpahaman tidak dapat dihindari dan umum terjadi dalam semua percakapan kapan saja dan di mana saja. Namun, jika bisa memahaminya, kita bisa belajar untuk mengurangi jumlah dan tingkat kesalahpahaman. 3. Kesan pertama menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Efek menyesatkan kognitif. Metode komunikasi yang tepat tergantung dari target pendengarnya, seperti pekerja kantoran, para eksekutif, salesman, pembawa acara, pasangan kita, atau para pencari kerja. Namun, ada satu prinsip yang sama untuk semua bidang atau subjek, yaitu prinsip kesan pertama. Tidak peduli berapa banyak buku mengenai percakapan yang Anda baca dan informasi yang Anda dapat. Jika kesan pertama Anda tidak baik, semuanya akan sia-sia. Ingat, saat berbicara dengan seseorang, tatapan mereka langsung menentukan apakah ia menyukai atau tidak menyukai Anda. Kesan pertama, seperti itu memang selalu ditekankan dalam setiap mata kuliah. Tetapi beberapa mahasiswa mengatakan bahwa kesan pertama tidak cukup untuk menentukan berhasil tidaknya suatu percakapan. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut hanya sebatas memperkirakan dan menilai seperti apa orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah betul? Apakah betul seperti itu? Pemikiran tersebut sangat meremehkan kesan pertama. Kita tidak boleh mengabaikan kesan pertama karena justru itulah yang memiliki pengaruh besar dalam sebuah percakapan. Menurut statistik di situs pencarian kerja, sebanyak 76,3% manajer SDM perusahaan mengatakan bahwa mereka pernah mengurangi poin seorang pelamar kerja berdasarkan kesan pertama. Artinya, sebagus apapun spesifikasi, keahlian, dan potensi seseorang, ia bisa tersingkir karena penampilannya. Sebaliknya, meskipun kita memiliki spesifikasi keterampilan dan potensi yang kurang menonjol, tetapi memiliki kesan yang baik, kita bisa saja mendapatkan kesempatan untuk lulus. Nasib suatu perusahaan dapat berubah tergantung dari para karyawan yang dipekerjakan, karena kesan pertama memainkan peran yang sangat penting dalam proses perekrutan. Manajer SDM mengatakan bahwa kesan pertama sangat penting karena memiliki 3 alasan. Orang yang berpenampilan baik pandai bersosialisasi. Orang yang berpenampilan baik pandai mengatur dirinya sendiri. Orang yang berpenampilan baik memiliki performa yang baik pula saat bekerja. Ada banyak teknik untuk berkomunikasi dengan baik, namun kesan pertama selalu menjadi tema pertama dari setiap buku mengenai percakapan. Artinya,
Sebagus apapun keterampilan berbicara dan gaya persuasif kita, jika mengabaikan kesan pertama yang dilihat orang ketika pertama kali bertemu, semua itu akan sia-sia. Jika kesan pertama gagal, percakapan yang ramah dan lancar dengan orang lain tidak dapat terjalin dengan baik. Jika kesan pertama gagal, akan terjadi kesalahpahaman ketika bercakap-cakap dengan orang lain. Mengapa kesan pertama berdampak besar pada komunikasi? Menanggapi hal ini, psikolog Amerika Gordon Allport mengungkapkan teori kepribadian yang mengatakan bahwa orang membuat penilaian dengan mudah tanpa banyak usaha. Ini adalah efek kikir, cognitive missile. Artinya, tidak peduli dengan siapa kita berbicara, orang akan dengan mudah menyimpulkan suka atau tidak suka dengan orang tersebut berdasarkan kesan pertama mereka. Dalam percakapan sehari-hari, kesan pertama memainkan peran yang sangat penting. Di antara pasangan suami istri pun, ketika membicarakan sebuah topik, jika dimulai dengan kernyit di dahi, saat awal percakapan, pertengkaran pun akan terjadi. Hal ini dikarenakan tidak peduli seberapa bagus teknik percakapan yang digunakan, kita pasti akan terjebak dalam jaring kesalahpahaman. Hal yang sama juga terjadi di antara sepasang kekasih. Ketika bertemu untuk meminta maaf setelah pertengkaran, kita harus menunjukkan kesan yang tulus agar percakapan dapat berjalan dengan lancar dan terjadi rekonsiliasi. Dalam pertemuan bisnis, konferensi, dan wawancara, kesan pertama memegang peran yang sangat penting. Ekspresi nyaman, senyum yang lembut, dan pakaian formal sangatlah penting. Setelah semuanya siap untuk memberikan kesan pertama yang baik, kita akan memiliki ruang untuk mencocokkan frekuensi dengan lawan bicara. Selanjutnya, 4. Saya tidak tahan ketika ada seseorang yang menyangkal. Psikologi bias konfirmasi. Warren Buffett, seorang pengusaha dan investor Amerika, pernah berkata seperti ini. Hal terbaik yang dilakukan seseorang adalah menyaring informasi baru sehingga informasi sebelumnya akan tetap utuh. Ada orang yang senang minum lebih dari setengah botol minuman keras setiap hari dalam hidupnya. Ia juga senang membaca koran setiap pagi. Suatu pagi, ia membaca artikel bahwa minum 1 atau 2 gelas minuman keras setiap hari sangat buruk bagi kesehatan. Kemudian apa yang ia lakukan setelah membaca artikel di surat kabar tersebut? Ia tidak berhenti minum minuman keras, tetapi berhenti membaca koran. Banyak orang ingin berkomunikasi, tetapi di sisi lain, mereka juga tampaknya menolak untuk berkomunikasi. Seperti cerita di atas, orang cenderung menerima informasi yang sesuai dengan apa yang mereka yakini kebenarannya, tetapi mengabaikan informasi yang dirasa tidak benar. Hal inilah yang disebut dengan bias konfirmasi. Sebuah istilah psikologis yang diciptakan oleh Peter Watson, psikolog asal Inggris pada 1960. Menurut Watson, bias konfirmasi adalah fenomena ketika orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat dan hanya percaya pada apa yang ingin mereka percayai. David McRaney, penulis, jurnalis, dan blogger psikologi asal Amerika, membahas tentang bias konfirmasi ini di sebuah artikelnya yang berjudul "You Are Not Smart". Kutipannya yaitu, mereka menyaring dunia sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Jika filter mereka sama dengan milik kita, kita akan menyukainya. Namun jika tidak, kita akan membenci mereka. Jika
kita tidak mencoba untuk mendapatkan informasi dari mereka. Sebaliknya, kita akan mencoba untuk mengonfirmasi keyakinan milik kita sendiri. Orang-orang sangat terobsesi dengan bias konfirmasi, terlepas dari apakah mereka berpendidikan tinggi atau memiliki kepribadian yang baik. Hal ini juga dapat dijelaskan dengan konsep skema psikologi kognitif. Pada dasarnya, mekanisme skema psikologi kognitif adalah secara selektif orang akan menerima informasi yang diterima sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Orang memersepsikan kata, nada, dan percakapan yang sama secara berbeda. Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman dan komunikasi pun terputus. Mau tidak mau, kita harus mengakui kalau hal tersebut sering terjadi tanpa perlu menyangkalnya, lalu kemudian mengatasinya dengan bijaksana. Suatu hari, kepala staf yang kompeten di suatu perusahaan besar meminta nasihat kepada saya. Ia ingin berbicara langsung dengan chairman dan meminta saran bagaimana cara mengomunikasikannya. Permasalahannya, sang chairman sangat menyukai golf. Akibatnya, banyak rapat penting yang terganggu dan rapat internal tertunda pelaksanaannya selama beberapa jam. Saya pikir ini adalah masalah serius. Saya mencoba untuk mengatasinya sendiri. Saya pun bertanya kepadanya mengenai kredibilitas dan kinerjanya sebagai kepala staf. Ia mengatakan kalau dirinya sangat dipercaya oleh sang chairman dan kinerjanya sangat bagus. Jadi ia bertanya lagi, apakah dirinya boleh membicarakan hal tersebut langsung kepada sang chairman? Saya menjawabnya seperti ini. Memang benar jika kita memerlukan sebuah pernyataan. Namun, manusia memiliki bias konfirmasi, situasi ketika mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat dan mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Jadi, sebagai kepala staf, patut dipertanyakan apakah sang chairman akan menerimanya, meskipun ia berbicara langsung untuknya dan perusahaan. Golf memang baik untuk pergaulan dan kesehatan, tetapi jika Anda mengatakan secara langsung, mungkin sang chairman akan mencoba hal-hal baru yang lebih cerdas. Kepala staf itu pun bertanya lagi, apakah chairman juga akan berhenti bermain golf? Saya menggelengkan kepala dan berkata kepadanya, salah satu hal cerdas yang akan dilakukan olehnya adalah merekrut kepala staf baru yang lebih baik. Bias konfirmasi berakar di alam bawah sadar manusia, sangat dalam, sehingga sangat sulit untuk mengabaikan hal ini. Hal terbaik yang dapat dilakukan kepala staf tadi adalah memberitahu sang chairman agar lebih fokus pada urusan perusahaan, tanpa membuat golf menjadi akar permasalahan. Setelah itu, sang chairman akan menahan diri untuk bermain golf. Namun, begitu golf disebut sebagai hal yang negatif, bias konfirmasi akan menyulitkan kepala staf tadi untuk mempertahankan posisinya. Orang-orang menyaring pandangan yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri. Menerima pandangan yang berbeda dari pandangan kita itu sangat melelahkan dan menyakitkan. Itulah sebabnya banyak orang yang menyesuaikan percakapan dengan sudut pandang mereka. Bahkan jika diri kita sendiri yang mengalami kerugian. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Julius Caesar, seorang politikus Romawi terkemuka, berkata, orang-orang hanya melihat kenyataan yang ingin mereka lihat. Next, 5. Secara naluriah, otak akan mengenali teman Eli kita. Dikotomi amigdala. Saya terlalu gugup untuk berbicara dengan seseorang pada pertemuan pertama. Tidak mudah membicarakannya dalam sebuah pertemuan bisnis. Ada banyak orang yang merasa sulit untuk berbicara di awal pertemuan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbisnis. Beberapa orang mengatakan bahwa begitu mereka saling mengenal, percakapan akan berjalan lancar, namun tidak mudah untuk mengeluarkan kata pertama. Mengapa? Apakah karena kita pemalu atau fobia terhadap orang lain?
Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Secara alami, orang akan bereaksi secara defensif. Ada bagian otak manusia yang berhenti tumbuh, sehingga bagian otak tersebut memiliki kecerdasan setingkat dengan anak berumur 5 tahun, yang disebut dengan amigdala. Bagian otak ini bertanggung jawab atas emosi ketakutan dan cara kerjanya sangat sederhana. Puluhan ribu situasi yang kita hadapi dalam sehari dibagi menjadi dua kategori, yaitu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Amigdala bahkan bekerja ketika berhadapan dengan seseorang. Ketika wajah orang lain masuk ke dalam penglihatan, kita akan dengan cepat menganalisisnya dalam benak kita saat itu juga. Apakah ia seorang pria? Apakah ia seorang wanita? Apakah itu kali pertama aku melihatnya? Apakah aku pernah melihat ia sebelumnya? Apakah ia orang kaya? Apakah ia orang miskin? Apakah ia terlihat keren? Apakah ia terlihat rapi? Kemudian, proses penilaian penting inilah yang terjadi. Apakah ia teman ataukah musuh? Hal ini dikarenakan emosi utama dari amigdala adalah rasa takut. Jadi, ketika berhadapan dengan seseorang, prioritas pertama yang dilakukan adalah menganalisis apakah lawan bicara itu teman atau musuh. Hal ini dilakukan untuk kelangsungan hidup kita sendiri. Dalam bagian otak amigdala, manusia itu persis seperti hewan. Kita menganalisis lawan bicara dengan sangat cepat. Jika orang tersebut adalah teman, kita akan merasakan keadaan emosional yang menyenangkan. Namun, jika orang tersebut adalah musuh, kita akan merasakan keadaan emosional yang tidak menyenangkan. Fungsi amigdala bukanlah hal sekunder bagi manusia. Amigdala masih berguna bagi orang yang kehilangan penglihatannya. Bertatap muka dengan orang yang tidak bisa melihat, tunanetra, bisa sangat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Apalagi dengan orang-orang yang bisa melihat. Saat pertama kali bertemu seseorang, kita hanya membedakan apakah orang itu teman menyenangkan atau musuh tidak menyenangkan. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika kita merasa takut saat pertama kali bertemu dengan orang baru. Masalahnya, pembedaan yang diakibatkan oleh amigdala itu bersifat dikotomi. Jika kita memulai percakapan dengan teman atau musuh, kesalahpahaman akibat prasangka terhadap orang lain akan meledak layaknya bola salju. Namun, karena ada variabel ketiga, tidak mungkin untuk bisa langsung mengetahui apakah lawan bicara kita itu teman atau musuh, atau membagi lawan menjadi dua. Secara fungsi, amigdala kita tidak jauh berbeda dengan fungsi otak dari anjing atau kucing. Ketika berhadapan dengan lawan bicara yang tidak dikenal, gaya intrapersonal, seseorang dapat membedakan antara teman dan musuh. Kemudian, adakah cara untuk mengurangi kesalahpahaman dan kerusakan yang disebabkan oleh logika hitam putih amigdala? Solusinya sesederhana cara kerja amigdala. Jika kita melatih diri untuk mendengarkan orang lain, meniru nada dan tindakan orang lain, serta mengemukakan topik yang sama, dengan mudah amigdala akan menganggap orang lain sebagai teman. Dengan cara seperti ini, secara bertahap kita dapat menerima dan memahami apa yang dikatakan orang lain. Lanjut, 6. Kita dapat mencintai orang lain setinggi harga diri kita. Penyebab rasa rendah diri. Saya terus marah dengan perkataan kekasih saya. Saya minta maaf karena merasa telah menyakiti kekasih saya. Itulah yang dikatakan seorang wanita dalam sebuah konsultasi. Kekasihnya bekerja untuk sebuah perusahaan besar dan wanita itu bekerja untuk sebuah perusahaan keuangan sebelum akhirnya diberhentikan. Ketika masih sama-sama bekerja, mereka memiliki hubungan yang baik. Tetapi ketika si wanita kehilangan pekerjaannya, pertengkaran di antara mereka semakin sering terjadi.
Setelah didalami lebih jauh, ternyata sang wanita memiliki harga diri yang sangat rendah. Penyebabnya adalah luka dalam hatinya karena pernah dianiaya parah oleh ibunya. Sang ibu yang tidak berpendidikan tinggi memiliki harapan yang tinggi terhadap putrinya. Wanita tersebut tumbuh di bawah tekanan untuk memenuhi harapan ibunya. Jika sang putri tidak memenuhi harapannya, sang ibu tidak ragu untuk mengambil tongkat. Sang wanita relatif merasa nyaman saat bertemu kekasihnya, sembari menjalani kehidupan sosialnya. Namun, ketika ia kehilangan pekerjaan, luka lamanya pun muncul kembali. Ia merasa harga dirinya hancur ketika luka masa lalunya muncul kembali dan karena rasa kehilangan di masa sekarang. Ia terus mengalami masalah dalam hubungannya dengan kekasihnya karena harga dirinya yang rendah. Tidak peduli apapun yang dikatakan kekasihnya, selalu dianggap negatif dan ia pun bereaksi secara sensitif. Akibatnya, ia tidak dapat melakukan percakapan yang bersahabat dengan kekasihnya. Saya pun menasihati wanita itu. Sepertinya Anda membutuhkan psikoterapi untuk meningkatkan harga diri Anda ketimbang sekadar belajar cara berkomunikasi. Saya bukan seorang psikoterapis. Saran saya adalah perhatikan kelebihan Anda. Ingat, setiap orang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sebuah percakapan itu ibarat permainan pingpong, memberi dan menerima bola kata-kata. Kita harus melempar bola kata agar lawan dapat menangkapnya dengan baik dan kita harus menangkapnya dengan baik tanpa kehilangan bola tersebut. Dengan begitu, percakapan akan berjalan lancar tanpa adanya interupsi. Namun, orang dengan harga diri yang rendah tidak dapat melanjutkan percakapan layaknya sedang bermain pingpong. Orang itu tidak hanya gagal menangkap bola yang dilempar lawan, tetapi juga melempar bola ke tempat yang salah, sehingga menyulitkan lawan untuk menangkapnya. Jika hal ini terjadi, kesalahpahaman pasti akan muncul dan percakapan akan terputus. Seperti kasus di atas, kita pasti akan mengalami luka dan merasa rendah diri karena berbagai penyebab dalam hidup kita. Perasaan ini akan terus menurunkan harga diri kita. Psikoterapis profesional dapat menangani masalah seperti ini. Namun, sebagai psikolog, dalam hal percakapan, saya akan memberikan panduan tentang 4 cara untuk mengurangi kesalahpahaman yang disebabkan oleh harga diri yang rendah. Jika bisa menangani dengan bijak kemarahan yang disebabkan oleh kesalahpahaman secara bertahap, kita dapat melepaskan emosi negatif yang menumpuk. 1. Ciptakan suasana santai. Ketika rasa marah muncul karena rasa rendah hati, ada baiknya mengalihkan perhatian kita dan fokus pada pikiran lain dan merilekskan tubuh kita. 2. Tunjukkan rasa empati. Jika dalam percakapan muncul konflik, pertama-tama kita harus mencoba berempati dengan apa yang dikatakan orang lain. Hal ini dibutuhkan sikap dan usaha dalam keadaan normal. 3. Pahami situasi yang sedang terjadi. Kita harus melihat diri sendiri secara objektif. Siapa yang lebih salah memahami kata-kata orang lain? Dengan begitu, kita bisa mendapatkan petunjuk untuk memecahkan masalah. 4. Ekspresikan perasaan kita dengan cara yang sehat. Saat sedang marah, tidak ada salahnya untuk menerapkan teknik I message. Jika sudah mulai berbicara dengan teknik you message sambil menanamkan rasa bersalah kepada orang lain, emosi kita akan meledak dalam waktu singkat. Namun, jika memulainya dengan I message, kita akan lebih bisa mengontrol emosi.
Contohnya, setelah mendengar kata-katamu tadi, jelaskan perasaan Anda. Suasana hatiku jadi tidak enak. Jadi, maksudku titik-titik. 7. Sering berbohong bukanlah suatu dosa. Insting berbohong. Sejak mencari pekerjaan mulai sulit, mock interview, latihan dalam wawancara kerja untuk mahasiswa menjadi sangat populer. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki cita-cita. Saya akan mendapatkan pekerjaan tahun ini, namun tidak seorang pun yang serius dalam mengikuti mock interview. Setelah menonton banyak mock interview, ada sesuatu yang menarik perhatian para ahli, yaitu kebohongan. Orang yang diwawancarai berusaha mencari pekerjaan sehingga mereka sering mengatakan hal yang tidak benar. Oh, itu semua bohong. Gaji tidaklah terlalu penting. Saya ingin melakukan pekerjaan ini selama sisa hidup saya. Saya menempatkan pekerjaan ini di atas urusan pribadi saya. Saya pencari kerja, sudah merasa putus asa sehingga mulai mengatakan hal-hal yang tidak mereka mengerti. Ini adalah hasil dari keinginan yang berlebihan untuk diterima di suatu perusahaan dan mencoba untuk berlari lebih cepat dari pesaing lain. Beberapa pencari kerja lainnya bahkan menganggap hal ini biasa. Manajer HRD tahu kalau semua itu bohong, namun para pewawancara jarang bereaksi secara sensitif terhadap kebohongan tersebut. Manajer HRD tidak memedulikan pernyataan-pernyataan tersebut. Mereka juga akan melakukan penyaringan sebelum menerima karena tahu kalau berbohong adalah praktik di kalangan para pencari kerja. Pada 1997, sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di University of California, Amerika Serikat, menemukan bahwa rata-rata orang berbohong sekitar 200 kali dalam sehari. Pekerjaan yang paling banyak melakukan kebohongan adalah wiraniaga, resepsionis rumah sakit, politisi, jurnalis, pengacara, pegawai toko, dan psikolog. Orang-orang Korea juga sering berbohong, tidak hanya dalam wawancara kerja tetapi juga dalam percakapan resmi. Seperti saat penjualan dan negosiasi, orang Korea sering berbohong kepada teman dan orang tuanya. Namun, di antara kebohongan-kebohongan tersebut, ada kebohongan yang bermaksud baik. Oleh karena itu, tidak semua kebohongan itu bersifat negatif. Ada 3 jenis kebohongan yang utama. 1. Berbohong untuk melindungi diri sendiri, tujuannya untuk melindungi harga diri. 2. Kebohongan karena peduli dengan orang lain, tujuannya untuk bersikap sopan dan menjaga suatu hubungan. 3. Kebohongan demi keuntungan diri sendiri, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri mau bagaimanapun caranya. Secara naluriah, manusia berbohong untuk pertama kalinya ketika mereka masih sangat muda, dan itu untuk membela diri. Setelah itu, saat tumbuh dewasa dan lebih mengenal hubungan antar manusia, ia berbohong dengan suatu tujuan, yaitu karena peduli kepada orang lain atau untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Di antara ketiga jenis kebohongan di atas, yang paling bermasalah adalah berbohong hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini seharusnya tidak dilakukan, tetapi kebohongan untuk kepentingan pribadi tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita tidak perlu terlalu peka atau bereaksi terhadap fakta bahwa lawan bicara kita sedang berbohong atau tidak. Keberanian yang saya lihat sejak saat itu sangat luar biasa. Guru itu memiliki kesan baik hati. Jika orang lain mengatakan kalimat tersebut, yang pertama adalah untuk melindungi dirinya sendiri dan yang terakhir adalah untuk kesopanan. Kebohongan putih harus diabaikan. Jika kita terlalu peduli akan hal itu, percakapan kita dengan orang lain tidak dapat berkembang. Oleh karena itu, sangat sulit untuk melabeli orang lain sebagai pembohong.
Robert Feldman, seorang psikolog dan profesor di Massachusetts State University, menemukan bahwa ketika orang bertemu untuk pertama kalinya, masing-masing dari mereka akan berbohong 3 kali dalam 10 menit. Mari kita bersikap fleksibel dengan gagasan bahwa manusia memiliki sifat alami sebagai pembohong, layaknya hewan. Dengan begitu, percakapan dengan lawan bicara akan berjalan lancar, kecuali jika berbohongnya sudah keterlaluan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab satunya. Nanti kita akan ketemu di bab 2, yaitu cara agar tidak salah paham. Terima kasih telah mendengarkan sampai selesai. Kalau teman-teman suka video ini silahkan klik tombol like-nya. Dan jika berkenan silahkan subscribe YouTube ini untuk mendapatkan audiobook bermanfaat dan menarik lainnya. Terima kasih atas waktunya yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.